Selamat datang di Bahasin Buku. Oke, hari ini kita mau bahas buku yang kayaknya personal banget deh buat banyak orang. Judulnya Kamu Nggak Sendiri dari Syahid Muhammad. Kita bakal ngulik langsung dari kutipan-kutipan di bukunya ya. Rasanya tuh kayak baca diari orang yang lagi jujur banget soal perasaan-perasaan sulit. Jadi ini bukan buku motivasi yang gimana-gimana ya, tapi lebih kayak temen yang paham lah soal pergulatan batin. Cemas, rasa sendiri, ragu sama diri sendiri, sampai gimana susahnya nerima keadaan. Misi kita ya, coba bongkar bareng-bareng lah lapisan emosi ini. Oke, siap ya kita bedah? Nah, buku ini mulainya aja udah langsung kena gitu. Ada kutipan yang gambarin rasa bingung cemas setiap hari. Kayak gini, masih bingung, cemas setiap hari ini untuk apa, malah jadi alasan untuk benci diri sendiri. Terus merasa payah, malas hidup, malas berusaha, malas berjuang. Ketawa, takut jadi beban, ngelihat orang lain kok kayaknya baik-baik aja. Wah, ini rasanya gambaran yang jujur banget ya. Kenapa ya? Pengakuan kayak gini di awal buku tuh rasanya kuat banget. Iya, kuat banget karena, dia langsung nembus aja gitu, nggak pakai pura-pura kuat yang sering kita lakuin kan. Judul "Kamu Nggak Sendiri" itu langsung kena di situ. Ngakuin aja kalau kita ngerasa payah atau jadi beban, itu, udah jadi validasi tersendiri. Masyarakat kan seringnya nyuruh kita tampil oke ya. Jadi pas ada buku yang bukaannya malah vulnerable gini, rasanya kayak ngasih izin. Ngasih izin ke pembaca, ke kamu juga buat ngakuin, "Iya, gue kadang ngerasa gini." Ini tuh apa ya, pengakuan konflik batin yang seringnya diam-diam aja karena takut dihakimi. Bener juga. Ngasih izin buat ngerasain apa adanya ya. Nggak harus selalu tegar. Terus nih, buku ini nyentuh soal perasaan berbeda. Tahu kan, kayaknya cuma kita doang yang begini. Kutipannya gini, kalau ngerasa beda, semua orang kelihatan sama. Akhirnya beda jadi beban. Nah, gimana buku ini ngelihat dinamika antara ngerasa beda sama pengen diterima? Ini menarik sih. Buku ini nunjukin paradoks gitu. Di satu sisi, ya jelas, ngerasa beda itu bikin kita ngerasa sendiri kan? Terisolasi dalam keunikan yang mungkin nggak nyaman. Tapi di sisi lain, buku ini ngasih ide, kayaknya setiap orang ngerasa beda. Sama-sama cari orang yang ngerasa beda biar nggak ngerasa sendirian. Jadi pengen diterima tuh nggak selalu berarti pengen jadi sama persis, tapi mungkin nemuin kesamaan dalam perasaan beda itu sendiri. Kita nyari teman seperjuangan dalam keanehan kita. Wah, jadi ngerasa beda itu malah normal ya, karena jangan-jangan semua orang ngerasain itu juga dengan caranya masing-masing. Agak lega sih dengernya. Persis. Dan ini ujungnya jadi membebaskan kan? Kayak yang dibilang. Jadi ya beda atau sama, terserah asal nggak nyakitin orang lain. Fokusnya jadi geser. Bukan lagi soal apakah kita beda, tapi gimana kita nyikapin perbedaan itu. Baik ke diri sendiri atau ke orang lain. Perbedaan itu kan netral aja sebenarnya. Yang keren juga penutupnya. Kita akan beda pada waktunya. Kita akan sama pada waktunya. Ini kayak ngasih tahu kalau identitas sama rasa nyambung sama orang lain tuh dinamis gitu loh. Bisa berubah seiring waktu. Dinamis ya, oke, perspektif yang menarik. Nah, dari ngerasa beda kita lanjut nih ke lingkaran yang aduh kayaknya banyak banget yang ngalamin keraguan diri sama ketakutan. Buku ini tuh kayak ngerekam suara di kepala kita pas lagi overthinking. Coba dengerin ya kutipannya. Tiap malam nanya, udah benar belum ya? Hmm. Kok si ini bilang gini? Kok dia nggak kelihatan senang? Dia marah nggak ya? Hmm. Omongan tadi nyakitin dia nggak ya? Kalau salah gimana ya? Suara-suara ini kayak apa ya, siklus nggak kelar-kelar gitu nggak sih? Bener banget. Itu gambaran yang jelas banget soal apa yang sering disebut cognitive loop ya. Lingkaran pikiran gitu dalam kecemasan. Buku ini pinter banget nangkepnya. Gimana rasa takut dinilai, dia marah gak? Itu mancing kritik ke diri sendiri. Kok salah mulu ya? Terus ujung-ujungnya jadi ragu mau ngapa-ngapain atau malah nggak berani bertindak. Kalau gagal gimana? Ironisnya, nggak bertindak itu malah bikin makin ngerasa nggak mampu atau salah. Jadi muter aja terus di situ. Ini lebih ke perang di dalam kepala sih, bukan soal ancaman benaran di luar. Lingkaran kognitif, iya. Iya, pantesan rasanya susah banget keluar. Dan ada lagi siklus lain yang capek banget di situ. Abis mikir kebanyakan, terus ada harapan sesaat, mudah-mudahan besok berubah. Besok mulai deh. Tapi terus nyerah lagi, kayaknya nyerah aja. Saya bisanya apa sih, mau takut sampai kapan? Pertanyaan saya bisanya apa sih itu dalam banget ya kedengarannya, lentan gitu. Terus ditutup pakai ya udah ya udah ya udah. Apa ya makna pasrah di sini?
Pertanyaan saya bisanya apa sih? Itu benar-benar nusuk ke inti rasa nggak pede ya. Itu momen yang rentan banget nah. Kalau ya udah, ya udah, ya udah, itu bisa dilihat macam-macam sih. Bisa jadi itu ekspresi capek banget, nyerah sesaat, sama pertarungan di kepala. Tapi bisa juga, mungkin itu langkah awal tanpa sadar ke arah penerimaan. Ngakuin aja, ya saat ini gini rasanya dan gue capek ngelawannya. Apapun itu, ini nunjukin betapa nguras energinya siklus ragu sama takut yang digambarin tadi. Nguras energi, pas banget katanya. Kayak kejebak labirin pikiran sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong soal ngerasa nyambung dan mungkin nggak sendirian dalam perjuangan ini. Sebentar ya, nada sedikit berubah, lebih santai. Kalau kamu ngerasa obrolan kita ini ada yang klik atau ngasih sudut pandang baru, salah satu cara buat tetap nyambung sama kita dan mungkin sama pendengar lain yang ngerasain kal mirip, ya boleh banget loh klik tombol like atau mungkin mau kasih komen, rekomendasi buku buat dibahas selanjutnya, boleh banget. Share juga ke teman-teman yang mungkin butuh denger ini. Dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan bahasan buku seru lainnya. Dukungan kalian itu berarti banget buat kita. Kembali ke nada diskusi, oke deh kita lanjut lagi ya bahasannya. Selain pergulatan di dalam diri, buku ini juga ngelihat keluar nih. Mikirin soal marah-marah dan hal negatif yang kita lihat di orang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa orang-orang marah-marah? Kenapa ada yang bisa ketawa lihat orang berantem? Kenapa komentarnya pada jahat? Ini kayaknya cerminan bingungnya kita pas mengadepin agresi atau kebencian gitu ya. Iya, pasti. Ini kan tantangan kita semua ya. Gimana caranya berinteraksi sama orang, apalagi sekarang di dunia maya, gampang banget nemu komen jahat atau konflik. Buku ini nggak ngasih jawaban kenapa orang bisa gitu, tapi lebih nunjukin dampaknya ke orang yang lihat. Jadi bingung, nggak nyaman, keganggu gitu. Ini perspektif yang jujur banget dari orang yang lagi coba memahami dunia yang kadang terasa kasar. Bener. Dan dari bingung itu muncul konflik di dalam diri. Satu sisi pengen marah balik kan, pengen marah sama orang-orang yang marah-marah, yang ngomongnya jahat. Tapi sisi lain mikir lagi, takut bisa sama kayak mereka. Tapi jangan-jangan mereka kayak gitu karena terluka. Ada semacam empati gitu ya, di tengah kesel. Dan ada pengakuan menarik nih. Pengen marah, tapi gak bisa, gak berani. Saya juga pernah gitu. Maksudnya apa ya pengakuan ini? Nah, pengakuan, saya juga pernah gitu. Itu penting banget. Itu nunjukin kesadaran diri yang dalam. Nggak mau ngerasa lebih bener, gitu. Itu kan ngakuin kalau kita semua, pada kondisi tertentu, ya bisa aja nyakitin orang lain. Sengaja atau enggak. Ini bikin pergulatannya jadi makin rumit. Buku ini juga nyinggung dilema mau respon gimana. Apa mending, ya udah aja gitu, dibiarin aja, tapi resikonya capek sendiri, kesel sendiri. Atau respons, tapi takutnya malah jadi makin banyak yang marah. Nggak ada pilihan gampang emang. Serba salah ya jadinya. Dan akhirnya muncul harapan biar komunikasi bisa lebih enak gitu, walau diakuin susah. Emang kalau lagi marah bisa ngeluarin yang baik balik, yang manis-manis. Ya harusnya bisa. Terus diakhiri permintaan simple tapi ngena banget. Boleh nggak ngomongnya dijaga? Boleh ya tolong? Permintaan boleh ya kolong, itu nyuarain kerinduan kita semua akan, kelembutan dan pengertian lah dalam hubungan antar manusia. Di tengah dunia yang kadang keras, ada harapan buat ruang ngobrol yang lebih aman, lebih saling menghargai. Ini bukan soal siapa benar, siapa salah mutlak, tapi gimana kita bisa hidup bareng lebih baik. Walaupun ya butuh usaha dari semua pihak. Oke, dari ngadepin dunia luar, kita balik lagi nih ke perjuangan di dalam. Penerimaan. Ada bagian yang fokus ke kata terima, dan buku ini nggak bikin kedengaran gampang sama sekali. Ada kutipan yang nolak ide nyari makna pas lagi ancur-ancurnya. Lagi serba ancur, makna buat apa? Cuma pengen selesai, bukan pengen makna. Gimana nih kita memahami konsep penerimaan versi buku ini? Nah, ini salah satu bagian paling kuat menurut saya. Buku ini nantang gagasan umum kalau penerimaan itu berarti harus cepat-cepat nemu hikmah atau sisi positif dari kejadian buruk. Malah ada penolakan sama tekanan buat nyari makna pas lagi jatuh banget. Penerimaan di sini tuh kayaknya lebih sebagai langkah pertama yang paling dasar, yaitu ngakuin aja realitasnya apa adanya, separah apapun itu. Nggak harus langsung ngerti atau merasa oke sama itu. Fokusnya di validasi pengalaman saat ini, bukan hasil akhir atau pelajaran. Jadi penerimaan itu bukan garis finish ya, tapi titik start. Dan prosesnya digambarin berat banget. Ada perasaan kalau luka itu ya punya kita sendiri, nggak bisa dibagi.
Yang udah terjadi katanya emang punya saya, nggak bisa dikasih ke orang, nggak bisa dibuang. Tapi buat apa? Kayak beban yang mesti dipikul sendiri gitu. Betul, rasa kejebak sama luka itu kerasa banget. Proses nerimanya juga digambarin penuh perjuangan kan? Ada nolak kuat, gak bisa. Terus kayak kesimpulan terpaksa, diterima, ya, diterima. Terus ragu lagi, terus maknanya. Sampai akhirnya ke kesimpulan yang tentatif banget dan jujur. Ya udah, maknanya apa? Terima dulu aja. Frasa terima dulu aja ini nunjukin kalau penerimaan itu bukan saklar on-off ya, tapi proses, mungkin bertahap. Dimulai dari ngakuin apa yang ada di depan mata, ya untuk saat ini aja dulu. Ini manusiawi banget sih. Terima dulu aja. Wah, itu rasanya membumi banget ya. Nah, kalau ngomongin soal rasa kejebak, ada satu lagi gambaran kuat di buku ini. Kecemasan digambarin kayak sesuatu yang posesif, yang aktif banget ngehalangin kita. Kutipannya gini, cemas tuh posesif banget. Lagi mau bangun bilang, bangun juga ngapain? Lagi mau usaha bilang, jangan, nanti kalau gagal malah makin sedih. Lagi mau minta tolong bilang, jangan, nanti juga nggak dibantuin lagi. Gimana kecemasan yang posesif ini bikin kita jadi lumpuh gitu? Ini gambaran yang pas banget sih buat aspek kognitif kecemasan. Gimana pikiran kita sendiri bisa jadi penghalang terbesar. Kecemasan itu kan niatnya ngelindungin kita dari sakit atau gagal, tapi caranya malah bisikin skenario terburuk terus. Gimana kalau suara jangan ini jadi dominan banget sampai kita jadi takut ambil resiko atau bahkan nyoba hal baru. Ini nyambung lagi sama tema lumpuh dan capek mental yang tadi udah kita bahas. Cemasnya kayak menguasai pikiran kita. Dan hasilnya ya nggak ngapa-ngapain kayak kata buku ini. Ya udah, nggak ngapa-ngapain, dengerin cemas ngomel. Ada gambaran pikiran muter-muter nyari solusi tapi nggak ketemu. Coba dulu kayak gini, kayak gitu. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Aduh, nggak usah lan. Jangan, jangan, jangan. Sampai kesimpulan yang ironis. Ya mending ngapa-ngapain. Karena rasa cemasnya tetap ada, mau gerak atau diem. Buku ini benar-benar berhasil nangkap pertarungan batin ini ya. Banget, berhasil banget. Kekuatan buku ini tuh di situ, di artikulasi yang jujur, tanpa filter, soal dialog di dalam kepala yang sering dialami banyak orang, tapi susah diungkapin. Deskripsi cemas yang posesif, berisik, terus akhirnya bikin lumpuh, ini pasti banyak yang ngerasa, wah ini kue banget. Kemampuannya bikin pengalaman subjektif ini jadi nyata di tulisan. Itu keren banget. Oke, jadi setelah kita telusuri kutipan-kutipan ini, gambaran besarnya apa nih dari Kamu Nggak Sendiri? Kerasa banget ya potret kejujuran yang radikal gitu soal bergelut sama emosi sulit. Cemas yang muter-muter, rasa sepi dan beda, ragu sama diri sendiri, bingung menghadapi negatifnya dunia luar, sampai susahnya buat sekedar nerima. Dan pesan intinya yang kayaknya diulang terus, ya judulnya itu, kamu nggak sendirian ngalamin ini semua. Tepat sekali. Buku ini nggak dateng bawa solusi instan atau daftar langkah praktis gitu ya. Kontribusi paling berharganya itu ngasih rasa ditemenin lewat kerentanan yang dibagi secara terbuka. Dia ngevalidasi perasaan-perasaan yang sering dianggap negatif atau nggak guna, tanpa ngejudge sama sekali. Dia nggak maksa kita buat positive thinking pas kita lagi nggak ngerasa gitu. Yang paling kuat ya kejujurannya itu, dan semacam izin yang dikasih ke pembaca. Ke kamu juga, buat ngerasain apa aja yang lagi kamu rasain. Separah apapun itu, tanpa ngerasa salah atau aneh. Rasa ditemenin itu emang kadang lebih penting ya daripada nasihat. Tahu aja kalau ada orang lain yang juga berjuang sama pikiran yang rame atau hati yang berat, itu udah bisa ngasih sedikit ruang nafas. Nada lebih reflektif. Sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran yang bisa kamu bawa pulang dari bahasan kita kali ini. Di awal buku kan penulis kayak nanya kecemasannya. Sini duduk, tolong kasih tahu saya, kamu kecemasan datang buat apa? Buat siapa? Harus diapain? Mungkin pertanyaan ini bisa kita tanyain juga ke diri sendiri. Kalau kecemasanmu itu bisa ngomong, sebenarnya pesan intinya apa sih yang pengen dia sampein? Jangan-jangan ada kebutuhan mendasar kita, rasa aman, diterima, kontrol yang belum terpenuhi. Dan daripada ngelawan terus, gimana kalau kita coba nanggepinnya dengan sedikit lebih penasaran dan berbelas kasih sama diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan buku Kamu Nggak Sendiri kali ini. Semoga ada percikan pemahaman baru atau paling nggak rasa nggak sendirian yang kamu dapetin ya. Sampai jumpa di bahasan buku selanjutnya.